Ya pemirsa, Anda masih menyaksikan Apa Kabar Indonesia Pagi. Pemirsa, Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi ini menjadi salah satu kementerian yang menerima DIPA tahun 2022 secara simbolis dari Presiden pada beberapa waktu lalu. Transformasi pendidikan terus berjalan meskipun dihadang oleh pandemi. Program digitalisasi sekolah hingga peningkatan kesejahteraan dan juga kompetensi guru ini menjadi sasaran perubahan yang diprioritaskan oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan juga Teknologi. Kali ini kami kembali berkesempatan untuk berbincang mengenai kabar Merdeka Belajar langsung bersama dengan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Anwar Makarim. Selamat pagi, apa kabar Mas Menteri? Baik, apa kabar Mbak Ken? Sehat, selalu sehat dan juga penuh semangat tentunya. Mas Menteri mudah-mudahan juga selalu sehat di sana. Sehat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mas Menteri, beberapa waktu lalu ini Mas Menteri turut menghadiri peluncuran akselerasi generasi digital. Pak Presiden mengapresiasi program Kampus Merdeka yang dinilai dapat mendukung percepatan penyediaan talenta digital Indonesia. Boleh dijelaskan Mas Menteri, sebenarnya apa saja program Kemendikbudristek untuk menyiapkan talenta digital Indonesia di masa depan? Iya. Kita punya beberapa program untuk menyiapkan talenta digital. Mungkin banyak orang tidak tahu bahwa program-program di luar kampus yang dilakukan, yang diikuti sekitar semester sebelumnya di sekitar 12.000 murid, yang tahun depan akan 50.000 murid yang mengikuti dalam perusahaan, magang bersertifikat, dan proyek studi independen. Itu sekitar 40% daripada partisipannya itu berhubungan dengan teknologi dan di perusahaan digital. Gitu. Jadi besar sekali, komponen terbesar adalah sektor teknologi karena mungkin itu juga demand daripada perusahaan, skillnya, dan juga demand daripada mahasiswa juga terbesar. Jadinya program magang dan studi independen bersertifikat atau MSIB itu adalah effort terbesar kita untuk melatih mahasiswa-mahasiswa kita di dalam perusahaan-perusahaan yang punya kompetensi teknologi. Jadi itu yang pertama dan yang terbesar gitu. Kedua adalah tahun depan kita akan mulai menarik praktisi-praktisi banyak dari yang dunia teknologi untuk menjadi dosen. Kita akan memberikan insentif dan anggaran untuk bisa menarik mereka untuk menjadi dosen di berbagai macam universitas. Jadinya bukan hanya mahasiswanya keluar dari kampus, tapi praktisi datang ke kampus untuk mengajar. Dan yang ketiga adalah kita akan mulai meluncurkan berbagai program kewirausahaan di dalam kampus-kampus kita untuk membangun unicorn berikutnya, UMKM berikutnya, untuk benar-benar mencocokkan mahasiswa ide-ide brilian mereka dengan mentorship dari industri, dari dunia startup dan lain-lain, untuk menciptakan ekosistem dan jiwa entrepreneurship yang dari usia dini gitu. Jadi ini mungkin tiga hal yang menjadi kunci daripada bagaimana kita meningkatkan talenta digital kita. Oke, Mas Menteri, dalam beberapa survei ini salah satu program penanganan pandemi yang juga diapresiasi cukup besar oleh publik adalah tentang bantuan kuota data internet bagi peserta didik maupun juga pendidik. Nah, baru saja juga diberikan tambahan bantuan kuota data internet ya, Mas Menteri. Boleh dijelaskan tentang program di bulan Desember ini? Iya, ini hadiah akhir tahun lah untuk para masyarakat yang benar-benar membutuhkan kuota, karena masih ada juga yang melakukan hybrid jarak jauh dan PTM, sehingga kita mendukung dengan memberi pemberian terakhir, tapi harapannya juga tahun depan lebih banyak yang sudah melakukan tatap muka, berarti tidak dibutuhkan sebanyak tahun ini gitu. Tapi kita memberikan ini sebagai dukungan kepada masyarakat karena memang ada anggarannya, dan kita merasa ini salah satu program paling favorit karena memang sangat membantu kondisi ekonomi keluarga-keluarga kita. Banyak yang punya 2-3 anak, dan semuanya membutuhkan kebutuhan data karena semuanya dilakukan secara digital, pakai Zoom atau Google Meet, sehingga itu menghabiskan banyak sekali data. Jadi ini bantuan kuota ini akan disalurkan secara bertahap dari tanggal 11 sampai 15 Desember, dan akan mendapatkan ada nanti detailnya berapa giga per bulan. Untuk PAUD dapat 3 giga byte per bulan, untuk pendidikan dasar menengah dapat 4 gigabit per bulan gitu. Kira-kira itu.
kita Ya. berikan. Nah, tidak hanya itu, di tahun 2021 Kemendikbudristek ini juga memberi KIP Kuliah Merdeka ya Mas Menteri, pada 200.000 mahasiswa baru berprestasi dari keluarga yang tidak mampu. Nah, melalui program Merdeka Belajar di episode ke-9, Mas Menteri ini kan juga telah mengubah biaya pendidikan sesuai dengan prodi dan biaya hidup penerima KIP sesuai juga dengan indeks harga. Nah, sebenarnya apa yang mendasari perubahan kebijakan itu sih Mas Menteri? Iya, kita di Kemdikbud cukup frustrasi karena banyak sekali anak-anak dari keluarga tidak mampu, tapi yang prestasinya hebat-hebat. Oke. Mereka takut untuk mencoba masuk ke dalam program-program yang mahal. Mereka takut pindah ke kota-kota yang indeks biaya hidupnya lebih mahal. Karena sebelumnya kalau mereka menerima KIP pun, KIPK pun, mereka cuma mendapatkan maksimum 2,4 juta per semester untuk biaya pendidikannya, dan juga untuk biaya hidupnya tadinya semua pukul rata di kota manapun gitu. Jadinya satu, apa dampaknya sebelumnya? Satu adalah banyak universitas yang tidak mau terlalu banyak menerima anak-anak KIPK karena mungkin biaya prodi mereka per semester jauh di atas 2,4 juta ya, terutama yang prodi-prodi yang akreditasi lebih tinggi ataupun yang fakultas-fakultas seperti kesehatan yang lebih mahal gitu. Jadi satu, banyak yang susah masuk dalam prodi-prodi mahal anak-anak yang punya KIPK. Dan kedua, dampaknya adalah dari mereka sendiri, mereka jadi tidak percaya diri, jadi mereka mencoba saja masuk ke program-program ini, nggak berani. Dan juga banyak yang orang tuanya melarang dia pergi ke sekolah itu karena takut tidak bisa membiayai hidup anaknya di kota-kota itu. Jadi kita ubah bahwa ada tiering system, di mana untuk yang masuk prodi A bisa mendapatkan sampai dengan maksimal 12 juta rupiah. Bahkan saya berbicara sama beberapa anak-anak baru saja masuk, anak-anak KIPK yang baru saja masuk fakultas kesehatan. Satu, saya ketemu fakultas kesehatan UI yang nggak mungkin dia mampu bisa membayar itu kalau KIPK-nya tidak kita ubah gitu. Dan dia bilang ke saya bahwa saya nggak akan memikirkan untuk bisa masuk ke dalam sini, apalagi harus di Jakarta hidupnya gitu. Jadi KIPK-nya prodi A sampai 12 juta, prodi B sampai dengan 4 juta maksimal, dan biaya hidupnya, jadi di kota Jakarta yang paling mahal misalnya itu jauh lebih tinggi sampai 1,4 juta per biaya hidupnya ya, disesuaikan dengan tingkat kemahalan masing-masing. Jadi itulah, jadi kita ingin anak dari daerah manapun, kalau mereka berprestasi, mereka boleh bermimpi setinggi apapun. Coba, silakan, percaya diri, coba masuk ke prodi yang termahal pun bisa didanai oleh pemerintah karena Anda berhak dengan prestasi Anda. Bahkan kalau kotanya juga mahal, Anda tidak perlu berdebat dengan orang tua Anda, ya kan? Adik-adik itu nggak perlu berdebat mengenai gimana cara menghidupi dirinya, karena akan dibantu oleh pemerintah. Oke, itu di episode ke-9. Nah, di episode ke-10 Merdeka Belajar, Mas Menteri dan juga Ibu Menteri Keuangan ini menghadirkan terobosan dalam pembiayaan beasiswa lewat dana LPDP, Mas Menteri. Program apa saja sebenarnya yang bisa dibiayai oleh dana LPDP ini, dan sejauh apa program tersebut dapat meningkatkan kapasitas para pendidik kita khususnya, Mas Menteri? Iya, kita benar-benar merasa LPDP itu bisa dikembangkan dan diekspansi untuk benar-benar mendukung sistem pendidikan kita. Jadi kita membuka kesempatan S2 untuk guru-guru ya, untuk guru-guru yang ingin melanjutkan studi S2 di kampus dalam maupun di luar negeri, itu kita berikan alokasi. Dan bahkan sampai S3 bagi guru yang ingin mendapatkan S3 di dalam negeri. Dan berbagai macam program-program sekarang LPDP itu bisa membiayai program-program micro credential ya, micro credential seperti program-program kampus merdeka dan lain-lain, itu bisa dilakukan, nggak perlu satu full degree, bahkan yang cuma masuk satu semester melakukan apa itu bisa didanai oleh LPDP. Jadi, dan untuk vokasi misalnya ada dana untuk magang, anak-anak beasiswa untuk magang di industri, dan juga untuk studi S1 bagi guru-guru SMK. Jadi ini benar-benar tema pertama adalah LPDP itu harus hadir untuk guru, dan kedua adalah LPDP itu harus mendorong program-program kampus merdeka secara efektif yang nggak semuanya full degree program. Jadi program-program satu semester pun akan bisa didanai oleh LPDP. Ini benar-benar demokratisasi daripada anggaran LPDP dan membuka kesempatan bagi jauh lebih banyak guru-guru dan murid-murid yang mau melakukan program-program jangka pendek.
Oke, menarik berbicara mengenai Merdeka Belajar, termasuk kita juga ingin tahu Mas Menteri program-program untuk mengatasi kesenjangan kualitas pendidikan di daerah yang 3T, tapi dijawab nanti Mas Menteri, usai jeda kami masih akan kembali hadir untuk Anda pemirsa.